Siswa-siswi kelas 12 yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia daring. Pembelajaran kimia kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita pada minggu yang lalu, yaitu tentang pembahasan tentang reaksi redoks. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau dengan metode ion elektron. Bagaimana cara kita menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi atau ion elektron ini? Marilah kita ikuti presentasi sebagai berikut. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa suatu reaksi redoks dinyatakan setara memiliki dua persyaratan. Yang pertama adalah jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Dan yang kedua adalah jumlah muatan di ruas kiri sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Jadi Bapak tegaskan kembali bahwa perbedaan penyetaraan reaksi yang bukan redoks dengan reaksi redoks itu adalah yang syarat nomor 2 ini. Jumlah muatan di ruas kiri harus sama dengan jumlah muatan di ruas kanan. Penyetaraan redoks ada dua cara atau ada dua metode. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penyetaraan redoks dengan metode bilangan oksidasi. Pada saat ini atau pada kesempatan ini kita akan membahas penyetaraan redoks dengan cara setengah reaksi atau dengan metode ion elektron. Sebagai contoh, ZN bereaksi dengan mangan oksida menghasilkan ion Zn2 positif dan Mn2 positif. Yang dimaksud dengan metode setengah reaksi bahwa reaksi redoks ini sekarang kita pecah menjadi dua reaksi. Yang pertama nanti adalah reaksi oksidasinya. Kemudian yang kedua adalah reaksi reduksinya. Atau bisa kebalikannya. Yang pertama reduksinya, yang kedua adalah oksidasinya. Berdasarkan teori elektron yang sudah kita bahas bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron. Sedangkan reaksi reduksi itu adalah reaksi pengikatan elektron. Jadi reaksi ini kita akan pecah menjadi dua reaksi. Jadi setengah redoks itu artinya ada bagian yang teroksidasi, ada bagian yang tereduksi. Seperti ini, Zn kalau berubah menjadi Zn2 positif dengan cara melepaskan elektron. Itu yang disebut dengan reaksi oksidasi. Jadi Zn ini berubah menjadi Zn2 positif dengan cara melepaskan elektron. Kalau suatu atom berubah menjadi ion positif dengan cara melepaskan elektron. Melepaskan elektron ini disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian MnO2. Nah, ini MnO2. Apakah dia melepaskan atau menerima elektron? Jadi MnO2 berubah menjadi Mn2 positif. Jadi MnO2 berubah menjadi Mn2 positif. Jadi kalau kita lihat MnO2 ini ada dua atom oksigen. Kalau ada dua atom oksigen, berarti di ruas kanan nanti kita tambahkan dia 4H positif. Jadi kelebihan atom oksigen di ruas kiri ini, di ruas kiri, kita tambahkan dengan 2 kali dari jumlah atom itu ion H positif. Kalau ini 2, kita tambahkan 4
positif. Pada saat kita tambahkan 4H positif ini, berarti di ruas kanan nanti ditambahkan setengah dari H positif yang kita tambahkan ini adalah 2 molekul H2O. Jadi ada 2 atom oksigen, berarti di ruas kiri kita tambahkan 4H positif. Sedangkan di ruas kanan tambahkan 2H2O. Sudah jelas? Kemudian sesuaikan dengan muatannya. Di ruas kiri, jadi ini tidak bermuatan, ini 4H positif, sedangkan di ruas kanan ada 2 positif. Jadi ada plus 2. Di sini plus 4, ini plus 2. Jadi kelebihan muatan H positif di ruas kiri ini, jadi kelebihan muatan positif di ruas kiri ini, kita tambahkan elektronnya untuk menyeimbangkan jumlah muatannya. Karena elektron ini muatannya negatif, berarti 4H positif ditambah 2 elektron, jadi 4 positif ditambah 2 negatif, maka muatannya menjadi 2 positif. Jadi muatannya sama, kiri kanan ini sama. Sudah jelas? Jadi kalau di ruas kiri kelebihan 2 atom oksigen, berarti di ruas kiri kita tambahkan 4H positif. Ditambahkan 4H positif, ruas kanan tambahkan 2H2O. Kemudian setarakan jumlah muatannya. Di ruas kanan ini ada 2 positif, Mn 2 positif, muatannya 2 positif. Sedangkan di ruas kiri 4 positif, berarti kita tambahkan 2 elektron. Jadi 4 positif dikurangi 2 negatif, menjadi 2 positif. 2 elektron ini muatannya adalah 2 negatif. Nah, sekarang kita lihat apakah elektronnya sudah sama. Jadi reaksi oksidasinya melepaskan 2 elektron, reaksi reduksinya juga menerima 2 elektron. Kita jumlahkan reaksinya. Kalau kita sudah sama, elektronnya kita coret, kita hilangkan. Jadi reaksi ini kita jumlahkan, kita hilangkan elektronnya karena sudah sama, dicoret ini, dijumlahkan, hasilnya menjadi Zn. Zn ruas kiri ini Zn kita tulis Mn2O2, kita tulis 4H positif, kita tulis elektronnya sudah tidak ada. Ruas kanannya adalah Zn 2 positif dari ada ini. Mn 2 positif tambah 2H2O. Nah, itulah hasil akhirnya. Sekarang kalau kita uji apakah reaksi ini sudah setara, lihat aja di ruas kiri. Zn-nya ada 1, Zn-nya ada 1, Mn-nya 1, Mn-nya juga 1. U-nya 2, U-nya 2U, 1 kali 2 ya 2, H-nya 4, H-nya 4. Atomnya sama. Sekarang di ruas kiri muatannya adalah ini 0, 0. Ini adalah 4 positif. Sedangkan di ruas kanan plus 2 ditambah plus 2, plus 4. Di ruas kiri plus 4, di ruas kanan adalah plus 4. Jadi muatannya sama, jumlah atomnya sama, jumlah muatannya sama, berarti reaksi sudah setara. Contoh lain. Seperti ini. Ion permanganat ditambah ion oksalat menjadi Mn2 positif ditambah CO2. Jadi reaksi ini Mn dihubungkan dengan Mn, oksalatnya dihubungkan dengan CO2-nya. Kita tulis tengah reaksinya. MnO4- menjadi Mn2 positif, berarti di ruas kiri ini kelebihan 4 atom O. Maka kita tambahkan 8H positif. 2 kali dari jumlah atom O. 8H positif. Di ruas kanan, kita tambahkan 4H2O. Jadi ini 8H positif, 4H2O. Kemudian kita setarakan muatannya. Di ruas kiri, -1 ditambah plus 8, plus 7. Sedangkan di ruas kanan, muatannya adalah plus 2. Nanti di ruas kiri kita kurangi 5. Kan gitu. Perhatikan ini ya. -1 ditambah plus 8, plus 7. Sedangkan di ruas kanan adalah plus 2.
Plus 7 menjadi plus 2, berarti dikurangi 5, tambah 5 elektron. 5 elektron. Sedangkan reaksi oksidasinya, kita reduksi ini. Reduksi kenapa? Karena dia menangkap elektron, reduksi. Reaksi oksidasinya, ini harus setarakan dulu jumlah atomnya. C-nya 2, ini C-nya 2, berarti harus kali 2 dulu. O-nya 4, harus kali 2 dulu di sini. 2 di sini. Di ruas kiri dengan di ruas kanan, jumlah atomnya sudah sama, muatannya berbeda. Di ruas kiri adalah min 2, di ruas kanan 0. Berarti di ruas kanan dikurangi 2, supaya muatannya sama. Ini kan min 2, ini 0, berarti 2 elektron. Ini adalah reaksi oksidasinya. Permasalahannya sekarang, elektronnya tidak sama. Ini 5 elektron, 2 elektron. Nah, bagaimana caranya supaya sama? Berarti kalikan. Yang di atas kali 2, ini kan, di 2 elektron ini kalikan yang di atasnya. Yang di bawah kali 5. Kali 2, kali 5, supaya elektronnya sama. Artinya seluruh koefisien ini dikalikan 2. Seluruh koefisien yang di bawah kan kali 5. Akan menjadi seperti ini. Ini 2, 8 kali 2, 16. 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Artinya seluruh reaksi ini koefisiennya dikalikan 2. Kemudian di bawahnya demikian juga kali 5. Ini 5 kali 1, 5. 2 kali 5, 10. 2 kali 5, 10. Jadi elektronnya sudah sama. Ini elektronnya sudah sama, 10 kita coret, elektronnya hilangkan. Nah, kemudian kita jumlahkan seperti tadi. Tulis dari yang di atasnya. 2 MnO4- ditambah 5 C2O4 ini kan. Ditambah 16 A positif. 2 Mn2 positif, 10 CO2 ditambah 8 H2. Nah, demikian hasilnya. Ingat kalau elektron tidak sama, ini dikalikan secara bersilangan. Bawahnya 2, di atasnya kali 2, yang di bawah di atasnya 5, yang di bawah kali 5. Kalikan seluruh koefisiennya. Koefisiennya dikalikan. Kemudian elektronnya sudah sama, dijumlahkan. Itu hasil akhirnya. Kalau kita cek, kita uji, Mn-nya ada 2, Mn-nya 2. O-nya ada berapa? 2 kali 4. 8 ditambah 5 kali 4, 20, 28. 10 kali 2, 20. 8 kali 1, 28. C-nya ada 10. C-nya ada 10. 1 kali 10. Ya kan? Sudah benar. H-nya ada 16. 8 kali 2, 16. Muatannya 2 kali min 1, min 2, 5 kali min 2, min 10, min 12, ditambah 16, berarti plus 4. 2 kali plus 2, ya plus 4. Sudah benar, berarti di ruas kiri jumlah atom dengan di ruas kanan jumlah atomnya sama, muatannya sama, berarti sudah benar. Reaksi itu sudah setara. Contoh lain. Ada istilahnya adalah reaksi autoredok atau disproporsionasi. Itu reaksi redok itu yang mengalami oksidasi atau reduksi adalah atom itu sendiri, atau hasilnya dari oksidasinya adalah menghasilkan satu jenis atom yang sama. Itu namanya reaksi autoredok. Misalnya ini adalah reaksi yang terjadi pada baterai atau aki yang menggunakan timbal, Pb itu timbal hitam, tinggal, kemudian elektroda yang lain adalah timbal oksida, PbO2. Hasilnya adalah Pb2 positif. Jadi Pb bereaksi dengan timbal oksida, PbO2 ini menghasilkan Pb2 positif. Nah, sekarang kalau satu atom ini dihasilkan dari 2 jenis atom atau senyawa menghasilkan satu jenis ion ini, maka satu jenis ion ini kita tulis 2 kali. Pb2 positifnya kita tulis 2 kali. Inilah namanya reaksi
autoredox itu. Nah, sekarang kita baru tulis setengah reaksinya. Pb kita hubungkan dengan Pb2 positif, PbO2 kita hubungkan dengan Pb2 positif. Apakah terjadi reduksi atau oksidasi? Yang pertama, Pb menjadi Pb2 positif, 2 elektron. Kenapa 2 elektron? Ini adalah di sini 0 muatannya, di sini ada 2 positif, berarti di sini tambahkan 2 elektron. Melepaskan elektron, reaksi oksidasi. Kemudian di ruas kiri kelebihan 2 atom O, berarti ditambahkan 4 H positif. Di ruas kanan ditambahkan 2 H2O. Ini tetap demikian. Ini kelebihan 2 atom O, 4 H positif, 2 H2O. Kita hitung muatannya. Di ruas kanan 2 positif, di ruas kiri 4 positif, berarti di ruas kiri harus dikurangi dengan 2 elektron. Atau dikurangi 2. 4 dikurangi 2 menjadi 2. Kan? Nah, elektronnya sudah sama. Elektronnya sudah sama, tinggal kita coret. Ya, kita coret, kita jumlahkan sekarang. Hasilnya seperti ini. Pb ditambah PbO2 ditambah 4 positif menjadi 2 Pb2 positif ditambah 2 H2O. H positif di ruas kiri ini menyatakan bahwa reaksi itu berlangsung pada suasana asam. H positif di ruas kiri itu menunjukkan bahwa reaksi berlangsung pada suasana asam. Maka di dalam sel aki itu harus ada asam sebagai elektrolitnya. Asam yang sering dipergunakan adalah asam sulfat H2SO4. Jadi elektrodanya ada timbal Pb, timbal oksida, PbO2, sedangkan elektrolitnya adalah ini. Kalau reaksinya ke kanan, ini adalah reaksi penggunaan aki. Jadi aki yang menghasilkan listrik. Itu yang disebut dengan sel elektrokimia. Pada saat hasil reaksi itu aki itu diisi atau dicas, reaksinya ke kiri. Jadi reaksinya ke kiri itu namanya reaksi elektrolisis. 2 Pb2 positif ini bereaksi dengan H2O akan menghasilkan kembali Pb ditambah PbO2 ditambah 4 H positif. Jadi reaksinya bolak-balik. Reversibel. Ke kanan adalah pemakaiannya, ke kiri itu adalah reaksi pengisiannya. Ke kanan namanya elektrokimia, ke kiri itu namanya reaksi elektrolisa atau elektrolisis. Contoh lain reaksi redox, autoredox seperti ini. Cl2 menjadi 2 Cl- ditambah Cl-. Gas klor ini mengalami reaksi redox, autoredox, bereaksi sendiri, menghasilkan ion klorida dan ion hipoklorit. Cl- itu ion klorida dan Cl-O- itu nama ion hipoklorit. Nah, kita tulis setengah reaksinya. Cl2-nya kita tulis 2 kali. Kemudian supaya sama jumlah atomnya kita tulis Cl2, ini 2 Cl-, 2 Cl-O-. Kita hubungkan sekarang Cl2 dengan 2 Cl-. Cl2 menjadi 2 Cl-, berarti di ruas kanan kelebihan muatan negatif, di ruas kiri tambahkan elektron. Di mana kekurangan luar negatif itu kita tambahkan elektron. Ini namanya reaksi reduksinya. Di Cl2 0 muatannya, 2 Cl- muatannya -2, 2 kali -1 kan -2, ditambahkan di ruas kiri adalah 2 elektron. Reaksi reduksi. Kemudian Cl2 berubah menjadi 2 Cl-O-, berarti di ruas kanan ini kelebihan atom O. Cl2 berubah menjadi 2 Cl-O-. Di ruas kanan kelebihan 1 atom O. Kalau di ruas kanan kelebihan atom O, di ruas kiri kita tambahkan 4 OH-. Beda tadi, kalau di ruas kiri kelebihan atom O kita tambahkan H positif. Kalau di ruas kiri
kekurangan atom O atau di keras kanan kelebihan atom O, berarti di ruas kiri ditambahkan ion OH-. Berapa ditambahkan ion OH- ini, berapa atom O-nya sini? 1 atom O berarti di sini ditambahkan 2 ya. 2 kali 1 kan 2 atom O, berarti ditambahkan 4 OH-. Kenapa 2 kali min O ini? O-nya kan 1 sih, 2 kali 1 kan 2, jadi 4 OH-. Di ruas kanan tambahkan 2H2O. Ini lihat ini perbedaannya. Kalau di ruas kanan kelebihan atom O, berarti di ruas kiri ditambahkan OH-. Ini kelebihan 2 atom O, berarti 4 OH-. Di ruas kanan tambahkan 2H2O. Setengah dari OH-nya. Untuk menyetarakan jumlah atom H dan O-nya, 2H2O. Sekarang hitung muatannya di ruas kiri 4 min. 4 kali min 1 kan 4 min. Di ruas kanan 2 min. Berarti di ruas kanan ditambahkan 2 elektron. Supaya sama. Min 2 menjadi min 4. Jumlahkan. Coret. Ya. Kalau sudah elektronnya sama, coret. Elektronnya sama, coret. Kemudian jumlahkan. Nah, itu. Jadi 2. Ini 2 Cl2 tambah Cl2 ya 2 Cl2. Ditambah 4 OH-, 2 Cl-, 2 ClO- ditambah 2H2O. Jadi molekul klorida ini mengalami reaksi autoredok dalam suasana basah. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah, menghasilkan ion klorida, ion hipoklorit, dan molekul air H2O. Nanti apakah ini sudah setara? Kita lihat Cl-nya ada 4, ini Cl-nya 2 tambah 2 ya 4, O-nya ada 4, ini 2 kali 1, beri 2, tambah 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4. H-nya ada 4, 2 kali 2, 4. Muatannya, di ruas kiri 4 negatif, 4 min, di ruas kanan 2 kali min 1, min 2, 2 kali min 1, min 2, min 4. Jadi muatan di ruas kiri sama dengan muatan di ruas kanan. Jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Jadi Bapak tegaskan sekali lagi bahwa metode setengah reaksi ini bisa dipergunakan untuk menyetarakan reaksi redoks yang belum bisa disetarakan dengan metode bilangan oksidasi. Atau kalau kalian menganggap misalnya dengan metode setengah reaksi ini lebih mudah atau lebih mudah menggunakan menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi, silahkan dipergunakan. Jadi tidak ada artinya keharusan bahwa suatu reaksi disetarakan dengan metode ini, tidak demikian. Jadi kalau soal-soal kalian boleh bebas bisa menggunakan metode setengah reaksi atau dengan menggunakan metode bilangan oksidasi yang mana dianggap lebih mudah. Jadi kalau kalian menganggap metode setengah reaksi lebih mudah, silahkan. Kalau metode bilangan oksidasi lebih mudah, silahkan dipergunakan. Nah demikianlah anak-anak pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya.